Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pada masa liburan Natal tahun 2025 kemarin dan juga liburan tahun baru 2026, akses tol Solo Jogja masih keluar di gerbang tol Prambanan ataupun keluar masuk di situ. Sedangkan secara rencana gerbang tol Purwomartani harusnya dapat difungsikan ataupun diselesaikan ya. Namun karena yang kita lihat kesiapannya belum sampai dengan selesai, maka kendaraan-kendaraan masih melewati gerbang tol Prambanan tersebut. Tol Purwomartani ini adalah terusan dari tol Prambanan yang ke arah Yogyakarta, nanti akan terus ke Ring Road Utara ataupun lingkar luar utara dari Yogyakarta itu sendiri sampai ke arah Simpang Susun Sleman, dan di sana cabang ya, nantinya bisa menuju ke arah Bawen lagi Magelang atau menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta. Secara lokasi untuk gerbang tol Purwomartani itu akan bertemu dengan jalan raya Solo Jogja di sekitar Kalasan, dan itu lebih dekat ke arah kota Yogyakarta itu sendiri, karena yang kita lihat kemacetan yang terjadi, kepadatan arus lalu lintas ada di sekitar Prambanan. Dengan begitu, maka waktu tempuh untuk menuju ke Yogyakarta dapat dihemat. Bahkan pada saat kita melewati jalan ini dari arah keluar tol Prambanan sampai ke arah Kalasan itu bisa 1 jam ya, karena padatnya arus lalu lintas dan juga traffic light yang ada di sana di sepanjang jalan Jogja Solo, tepatnya di area Prambanan, Kalasan hingga juga masuk ke kota Yogyakarta. Tampak di bagian bawah ini adalah jalan tol Solo Jogja yang ke arah Purwomartani, perpanjangan dari tol Prambanan. Nah, infrastrukturnya yang kalau kita lihat di sini sudah dibeton di 2 jalurnya, dan nantinya akan memiliki 2 lajur di setiap jalur yang ada. Baik, kita teruskan perjalanan menuju ke pusat kota Yogyakarta di kawasan Depok, Sleman ya. Baru saja kita melewati jembatan dan di sini langsung berhadapan dengan kepadatan arus lalu lintas. Dan ini sempat memakan waktu yang cukup lama karena padatnya arus lalu lintas, traffic light, serta jumlah kendaraan yang memang banyak. Yogyakarta sendiri dikenal sebagai kota pendidikan, kota bersejarah dengan sultannya, serta juga kota kuliner. Dengan hal-hal tersebut, maka memang banyak para wisatawan berdatangan ya ke kota Yogyakarta untuk menikmati kuliner atau juga mencari tempat-tempat untuk pendidikan dan juga tempat-tempat bersejarah, mengunjungi keraton atau juga hal-hal lainnya yang menarik. Maka akses untuk menuju ke Yogyakarta menjadi sangat penting. Dengan adanya tol, maka waktu tempuh yang tadinya cukup lama di perjalanan, terutama untuk akses tol Jogja Solo, itu dapat menghemat waktu lebih dari 1 jam, karena sebelumnya dari Kartosuro sampai ke Yogyakarta sendiri bahkan sampai ke Prambanan bisa 1,5 jam atau lebih. Baik, langsung kita ke peta yang ada di sini. Akses keluar tol Purwomartani itu bertemu dengan jalan raya Jogja Solo yang ada di sekitar Kalasan. Nah, ini adalah posisi dari gerbang tolnya. Sebenarnya ini adalah image Google yang agak lebih lama ya, walaupun sudah ada perkembangan yang lebih baru di kawasan ini. Akses keluar masuk tol, on-ramp dan off-ramp di jalan raya Solo Jogja tersebut dipagar dengan panel-panel seperti ini, walaupun ada yang vandalisme. Dan secara posisi berada di dekat Rini Hospital ya, ataupun ini ada kali kecil di sekitarnya. Penampakan dari Google adalah seperti ini. Kemarin kita tidak sempat melihat yang sisi kanan pada saat menuju ke Yogyakarta. Kabel-kabel udara ini kemungkinan besar akan direlokasi karena tentunya akses tol sangat penting untuk bersih dari kabel udara lebih lebar dan dapat dilewati oleh kendaraan besar sekalipun. Dikarenakan arus lalu lintas yang cukup padat, kita menggunakan jalan akses lain menuju ke Ring Road Utara kota Yogyakarta. Jadi kita menyusuri kali ataupun selokan Mataram.
Nah, selokan ini mempunyai sejarah yang cukup unik ya, yaitu dibangun pada masa pemerintahan Jepang ya. Di waktu itu Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono memerintahkan rakyatnya untuk membangun ini dan menginformasikan kepada Jepang agar rakyatnya tidak ikut romusa ataupun kerja paksa. Jadi cukup mengerjakan selokan ini untuk keperluan pengairan dari lahan pertanian yang ada. Nanti lahan pertanian mungkin dimanfaatkan hasilnya bersama oleh Yogyakarta dan juga Jepang. Jepang akhirnya setuju dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu selokan Mataram. Yang menariknya lagi, untuk jalan tolnya sendiri yang ada di Sleman ke arah Magelang itu juga menggunakan bagian atas dari selokan Mataram ini agar tidak banyak memakai lahan-lahan bekas hunian masyarakat ya, ataupun rumah-rumah yang harus dibongkar, sehingga masyarakat akhirnya tidak memiliki rumah, harus mencari lagi, serta perlu usaha-usaha. Baik, di depan sudah kita lihat itu adalah akses tol Solo Yogyakarta di sekitar Purwomartani ya. Ini jalannya cukup banyak yang berlubang di pinggir dari selokan Mataram. Nah, tipe-tipe jalan tolnya ada yang di atas tanah ataupun 8 grade ya. Kemudian ada yang layang. Untuk yang di atas tanah itu yang dari arah Kartosuro itu di atas tanah sampai ke arah sini kalau tidak salah. Kemudian nanti di ring road itu flyover ataupun di atas. Oh iya, ada jalan. Baik, kita minggir terlebih dahulu karena akses jalannya cukup sempit ya. Ekskavator. Dan di depan ini adalah pengurukan dari tanah yang meneruskan akses tol Solo Yogyakarta di kawasan area Kalasan. Ini kita masuk ke Jalan Temanggal Raya ya kalau tidak salah namanya. Dan jalan ini berada di bawah tol nantinya. Di bagian kanan ini adalah struktur penopang overpass tol, di mana akses masyarakat ada di bawahnya seperti ini. Area pembangunan ditutup dengan pagar seng. Baik, kita lanjut ke arah utaranya lagi ataupun ke arah Gunung Merapi. Ini pemandangannya juga cukup indah nantinya. Akses tol Solo Jogja di sini sudah disiapkan overpassnya. Ground clearance-nya 4 meter. Jadi untuk truk ataupun kendaraan-kendaraan besar yang akan melewati jalan ini sebaiknya memperhatikan tinggi kendaraan dan tidak melewatinya pada saat kendaraan lebih dari 4 meter karena cukup berbahaya. Ini satu lagi di sekitar Kalimati ya, untuk jalan tolnya juga sudah selesai. Di sini kita akan naik sedikit ke area pembangunan. Nah, seharusnya ini yang secara fungsional dapat digunakan ya kemarin pada liburan Natal tahun 2025 dan juga liburan tahun baru 2026. Hanya saja memang pekerjaan masih berlangsung terutama ke arah pintu tol Purwomartani. Dan rencananya di Lebaran ya paling tidak nantinya bisa difungsionalkan untuk arus mudik Lebaran, sehingga kepadatan arus lalu lintas yang ada di sekitar Prambanan Kalasan itu dapat berkurang. Ini namanya 8 grade ataupun di atas tanah dan ditimbun ataupun ditinggikan. Kita naik ke bagian atas. Pengecoran jalannya juga sudah selesai. Yang belum yang kita lihat adalah lampu-lampu penerangan jalan ataupun PJU, karena sebentar lagi akan menuju ke arah belakang kita, ke arah Purwomartani. Ke arah utaranya itu adalah
ke kaki Gunung Merapi ya, ataupun kalau diteruskan ke arah Prambanan. Diteruskan lagi pasti ke arah Kartosuro dan juga Solo serta ke arah Semarang. Nah, di sanalah itu nanti sambungan menuju ke arah exit on ramp dan juga off ramp gerbang tol Purwomartani dan sampailah di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Ini lumayan banyak memotong titik-titik traffic light ya, ataupun titik-titik kepadatan arus lalu lintas di akses masuk ke arah Yogyakarta dari arah Solo ataupun dari arah Klaten. Sambungan-sambungannya masih ada yang belum rapi dan rata ya kalau kita lihat di sini. Namun pagar ini sudah di kedua sisinya, ini sangat penting. Dan ada celah-celah untuk mengalirkan air yang pada saat hujan mungkin menggenangi jalan, jadi dapat kering lebih cepat, mengingat pada saat air banyak itu cukup berbahaya, terutama pada saat aquaplaning. Langsung saja kita cek dan cross check ke dashboard infrastrukturnya PU ya, pekerjaan umum. Pekerjaan tol ini menuju ke arah Yogyakarta itu sebenarnya ada dua, yang dari arah Boyolali, Solo, Kartosuro ke arah Jogja, dan juga dari arah Bawen, Magelang, Yogyakarta. Nah, itu melingkar. Kemudian yang benar-benar sudah dapat dipergunakan yaitu yang sampai ke Prambanan tadi, serta yang kita harapkan adalah ke Purwomartani dari arah Kartosuro ataupun dari arah Solo ya. Biasanya melewati jalan Solo Yogyakarta via Klaten itu cukup banyak traffic light di sana dan memakan waktu cukup lama. Kalau kita lewat tol dari arah Kartosuro sampai ke Prambanan itu tidak sampai mungkin setengah jam kurang sudah ada di gerbang tol Prambanan. Baru sehabis itu mengalami kepadatan arus lalu lintas melewati kawasan Prambanan, Kalasan dan ke arah Depok, Sleman serta Ring Road Yogyakarta. Ini adalah keluar tol Prambanan, kemudian ini adalah akses jalan tol Solo Yogyakarta. Dan ini lokasi-lokasi titik macetnya, terutama di sekitar Candi Prambanan di sini aksesnya. Dan ini adalah gerbang tol Purwomartani. Cukup jauh ya. Nah, simpang susunnya agak berbelok sedikit kalau kita perhatikan. Nampaknya lebih banyak menggunakan area-area yang tidak banyak rumah-rumah penduduknya agar lebih mudah dan lebih cepat pengadaan lahan. Nah, kalau diteruskan lagi ini akan tersambung dengan akses di atas Ring Road Utara Yogyakarta. Lalu sampai ke simpang susun Sleman ataupun Sleman Junction interchange yang ini. Nah, kalau mau terus ke arah Magelang bisa naik lagi ke utara mengitari Gunung Merapi. Dan yang kita lihat ini adalah pilar-pilar portal berada di atas Selokan Mataram ya, dan ini memang petunjuk dari Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta untuk mengarahkan pembangunan dari tol ini tidak banyak menggunakan lahan-lahan yang membongkar rumah-rumah masyarakat ya. Baik, kita kembali ke arah timur. Ini adalah Ring Road Utara Yogyakarta dan ini tadi gerbang tol Purwomartani. Nah, gerbang tol tersebut kalau ke arah barat sedikit lagi bertemu dengan Bandara Adi Sucipto ya. Dan tadi yang kita lihat dari udara adalah yang ini masih berupa tanah ya, yang disiapkan untuk lahan jalan tol at grade. Sedangkan yang kita sudah lihat dari dekat itu sudah selesai pembetonannya dan harusnya sudah mulai bisa difungsionalkan, mudah-mudahan nanti di Lebaran tahun 2026. Ini di sekitar Kalimati. Untuk arah garis itu terkadang ada yang tidak sama dengan
realisasi jalan tolnya. Itu hanya petunjuk ya biasanya. Dan yang di sini berada di samping ataupun di atas selokan Mataram kembali. Nah, di sini berpisah. Sebenarnya bisa meneruskan di atas selokan Mataram kalau di sekitar sini ya. Namun realisasi kembali nanti kita akan lihat secara berkala sebenarnya apakah sama atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Untuk menuju ke Bandara YIA, nantinya dari Simpang Susun Sleman ke arah selatan ada gerbang tol Gamping. Ya, di sini di area-area yang ada di sekitarnya itu ada Tanah Sultan, dan Sultan sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk penggunaan lahannya apabila ya terkena jalur tol. Kemudian ada gerbang tol Sentolo dan ke Wates. Nah, Wates nanti bagi yang punya kepentingan ke sana bisa masuk tol, tidak lagi melewati jalan ring road ya yang ada di selatan lalu menuju ke kota Wates, dan waktu tempuhnya juga lebih cepat. Dari Wates tentu akan terus ke Bandara YIA, bahkan kalau tolnya selesai yang rencana besarnya itu akan tersambung dengan tol Gede Bage yang ada di Bandung Selatan, yang lewat Tasik, Cilacap, ya, kemudian mungkin jalurnya belum diketahui, nanti akan sampai ke arah Yogyakarta. Kembali ke area infrastruktur tolnya, kurang lebih seperti ini ya kesiapannya yang kita lihat. Dan di ujung ada pekerjaan yang cukup masif, itu yang kita sempat lewati tadi. Ya, penyambungan dari tol menuju ke arah selokan Mataram. Dari sana ada belokan ke on-ramp dan off-ramp tol, gerbang tol Purwomartani, atau juga diteruskan lagi ke lingkar luar utara Yogyakarta. Gunung yang kita lihat itu adalah Gunung Merapi. Ini titik-titik ataupun akses tolnya cukup indah ya, harusnya nanti kalau sudah selesai dan dapat dilewati. Ini salah satunya yang ini ya, gerbang tol Purwomartani, yang gerbang tol Prambanan itu juga cukup indah. Yang kita lihat lagi adalah gerbang tol Salatiga, di mana memang Pulau Jawa sendiri banyak gunung-gunung yang berada di akses-akses tolnya. Baik, untuk tol Solo Jogja di sini kita lihat ada perubahan dari tahun lalu, adanya rest area yang sudah cukup baik ya. Kemudian untuk pengendara yang ingin istirahat terlebih dahulu sebelum masuk ke Yogyakarta lewat Prambanan, bersiap-siap menyambut kemacetan misalnya seperti itu, bisa berhenti di sini. Nah, sampai ke arah Purwomartani, Ring Road Utara, serta ke arah Sleman Junction, nanti akan seperti ini, ada 2 lajur. Kemudian ada lampu penerangan, biasanya lampu penerangan hanya ada di sekitar area-area tertentu, yaitu di pintu tol atau di sekitar rest area. Lebar dari lajurnya 3,5 meter satu lajur, dan 2 lajur berarti 7 meter, ditambah bahu jalan, ditambah juga median jalan yang ada di tengah ya, total kalau tidak salah bisa 30 meteran. Nah, di sini petunjuk jalannya sudah ada Yogyakarta selain Prambanan ya. Sebenarnya sebelum Yogyakarta itu harusnya ada Purwomartani, tapi tadi dicoret ya, dikasih warna hitam tulisannya. Ini ada lampu penerangan jalan karena akan keluar ke arah rem Klaten.
Dikarenakan menuju ke arah Purwomartani, Yogyakarta masih ditutup, jadi kita akan keluar di Jogonalan, Prambanan. Ya, ini adalah akses keluar tol yang memang tahun lalu juga ada di sekitar sini. Ya, tapi tahun lalu fungsional, namun yang di tahun ini tentunya sudah operasional ya, baik untuk on ramp masuk tol atau juga off ramp keluar tol. Jadi sementara begitu kita akan tunggu penyelesaian dari gerbang tol Purwomartani serta selesainya akses tol tersebut on ramp dan off ramp, sehingga nanti mudah-mudahan bisa fungsional di Lebaran 2026, kurang lebih 2,5 mungkin ya 2,5 bulan lah ya dari saat ini. Duduk di sini. Duduk di sini. Dia mau dengerin lagu. Dia mau mainin lagu ternyata. English. Ya, Prambanan. Belum gak sih, baru pada datang. Malah baru lah dah. Nah, justru itu nggak kemarin-kemarin berarti hari. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.